Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Kalau kita bertanya tentang hijrah apa yang bisa kita lakukan, Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban. Ketika pintu hijrah secara geografis dari Makkah ke Madinah ditutup karena Makkah sudah selesai dan menerima Islam sebagai din yang kemudian dipeluk secara berbondong-bondong oleh penduduk Makkah, maka Rasulullah SAW menutup pintu hijrah perpindahan masyarakat dari Makkah ke Madinah. Cukuplah mereka di Makkah memahami, menjalankan dan membangun peradaban Islam di Makkah. Tetapi Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir untuk seluruh manusia dan seluruh zaman setelah beliau, termasuk kita saat ini, mengabadikan hijrah dengan kalimat berikutnya, walakin jihadun wa niyah, akan tetapi yang ada dan terus berlangsung adalah jihad dan niyah. Di sini adalah pentingnya kita memahami kata jihad. Jangan sampai terjadi semacam radikalisme atau pemahaman-pemahaman yang terlalu sempit terhadap jihad itu sendiri. Oleh karena itu para ulama sudah memberikan penjelasan yang begitu mencerahkan kita bahwa jihad sangat ditentukan bukan oleh sebuah perbuatan jihadnya, tetapi oleh tingkat kepentingan dan kebutuhan bangsa itu. Salah satu adalah dalam konteks waktu kita dahulu terjajah, mental kita terjajah, pikiran kita terjajah, bahkan sehingga sikap dan kehidupan sehari-hari kita terjajah. Saat itulah bangsa ini bangkit dengan pemikiran baru, niat yang baru untuk merdeka, dan berhasil kita pun bertempur dengan penjajah saat itu. Resolusi jihad adalah momentum sejarah, karya besar dari para ulama yang kita cintai, wabil khusus Kiai Haji Hashim Asy'ari yang telah meletakkan pemikiran itu, sambut oleh seluruh bangsa dan negeri ini, bermula dari Surabaya dan akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia bisa terjaga dan mampu dipertahankan. Jasa orang-orang yang berhijrah waktu itu, saat kita sedang terpuruk dalam konteks ekonomi, maka jihad dalam konteks perekonomian. Artinya bagaimana kita mengerahkan seluruh kekuatan, seluruh daya kita untuk menyelamatkan perekonomian kita. Salah satunya misalkan dengan gerakan infak, sedekah, zakat, wakaf. Insya Allah kita akan mampu membebaskan dan memerdekakan kembali negeri ini dari keterjajahan secara ekonomi oleh siapapun. Bahkan dengan wakaf kita bisa membeli kembali tanah-tanah yang sudah terjual oleh masyarakat, bahkan oleh sekelompok orang. Berpindah tangan kepada mereka yang mungkin bukan warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka berhak hidup di negeri ini, tapi tentu ada regulasi dan aturan yang harus diikuti bersama. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah, begitulah dengan pandemi saat ini. Kita pun sedang berjuang untuk memerdekakan diri kita, bangsa dan negeri ini dari pandemi. Maka jawabannya ada pada kata jihad. Saat kita harus mampu mengendalikan diri kita, mengoperasikan dan membelanjakan harta kita secara efektif dan efisien. Kita juga mencoba bertahan di rumah untuk tidak banyak berkerumun di tempat yang lain, kecuali untuk sebuah kebutuhan. Masing-masing punya kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang sangat primer, harus berjumpa dengan yang lain dengan tetap mempertahankan prokes. Itu pun bagian dari persoalan hijrah kita untuk memerdekakan negeri ini dari pandemi, dari COVID-19. Dan pada akhirnya disitulah pahala akan Allah anugerahkan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Inilah pentingnya kita benar-benar menjaga salah satu sila yang begitu mendasar dalam hidup kita, keyakinan dan kepercayaan kita, ketuhanan yang Maha Esa,
yang kemudian kita lanjutkan dengan kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan pada akhirnya keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.